hipnoterapi untuk pemulihan mental pikiran kita. Banyak penyakit-penyakit batin, emosi negatif, tumpukan emosi negatif, luka batin, trauma-trauma masa lalu. Itulah yang membuat pikiran kita tidak tenang. Semasa di hipno tadi, apa yang dirasakan ataupun apa yang dilihat? Saya rasa saya lihat saya ada masalah dengan ibu saya. Jadi ibu, ayah dan mak aku saya ibu je lah. Saya rasa sedih lah bila nampak dia jadi lesu, dia punya kemaafan, nampak saya rasa dia memaafkan saya. Ada lagi yang terlihat ataupun yang terasa di badan? Rasa ringan. Rasa ringan. Ada nampak cahaya ke atau apa-apa? Cahaya putih. Cahaya putih. Macam mana nampak cahaya tu? Menyiram ke, memancar ke? Dia memancar ke kepala. Ya, itu pikirannya ya, itu upgrade kesadarannya ya. Lepas tu apa lagi yang terasa perubahan? Hati jadi tenang, lapang. Pikiran Memang tak ada fikir. Seperti tidak ada beban ya. Ya, betul. Itu saja. Ada yang masa tempelkan tapak tangan tadi, apa yang dirasakan? Aura panas. Panas. Itu energi kotor tadi, energi penyakit, aura-aura negatif yang melekat di tubuh. Dia keluar. Terasa kan? Seperti ada macam bahang. Iya. Dia keluar mengalir seperti kita membuang sampah. Apa lagi yang dirasakan? Lebih ketara? Masa yang saya minta maaf memang getaran lah. Ada hati. Ada sempat bergetar tak batinnya atau menangis? Yalah, sempat menetes air mata. Ya. Hati tu bergetar lah. Memang macam mana cakap? Yalah, kita menggetar batin tu tak dapat kita buat dengan dia harus bergetar. Kita harus menjiwai. Ya, betul. Karena kita selama ini kurang menjiwai, hanya dibaca di mulut. Kita hanya terlalu keras kita. Jadi saya mau menggiring jiwa-jiwanya yang lupa ini untuk kembali memahami. Kita banyak melukai diri kita sendiri, roh kita sendiri. Saya minta maaf pada saya. Sedihlah apa yang saya buat pada dia lah. Kita tak sadar selama ini kan, tak ada yang mengingatkan kita. Itu yang membuat batin kita tersiksa rasanya. Sakit dia di alam roh. Kita tak nampak dengan mata kasar, tapi kita merasakannya. Pikiran kita tak tenang, batin kita mudah marah, sudah tersinggung, sudah sakit. Itu sebenarnya roh kita sakit. Okey, Cik Abang, apa yang dirasakan? Abang dulu. Alhamdulillah banyak perubahan hari ini yang saya rasa dalam sesi ini. Saya imbas kembali lah kesilapan dulu. Saya banyak kesalahan saya terutama kepada ibu saya lah. Walaupun perlu kembali ke Allah, mudahanlah dikemukakan dalam golongan beriman. Sebab saya memang menjaga para bapa dan mak saya hingga ke akhir mereka dengan penuh cabaran, dengan perbezaan, dan saya tak menafikan saya banyak kurang sabar. Niat kami sebagai anak memang yang terbaik untuk orang tua, tapi mungkin perasaan orang tua ni sebab sikap kita kadang-kadang lebih. Cuma saya bila dalam sesi ni saya kenalkan wajah mak ayah, saya memang banyak mohon maaf lah atas kesilapan. Saya akui kesilapan saya, tapi dengan niat yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk orang ibu saya. Mudahan mereka memahami dan Allah juga memahami apa niat saya sebagai anak mereka lah. Dan saya rasa lepas sesi ini makin tenang jiwa saya. Badan saya rasa panas. Hangat ya. Badan rasa hangat. Aliran darah mulai jalan. Bila pejam mata tu kita rasa nampak terang. Ada nampak cahaya. Nampak kegelapan. Nampak terang. Jadi nampak macam benda ni macam dah lapang lah. Kita tak fikir yang merang-merang yang bukan. Mungkin ada sikit-sikit lagi kita dalam kawalan. Berkurang. Berkurang. Sebab saya rasa benda ini baru pertama kali dan tak mustahil untuk terus baik. Tapi pasti berkurang, berubah. Berproses kan. Semangat yang saya dapat pada hari ini akan menjadi satu pembangkit lah untuk saya berfikir positif. Maksudnya saya, jiwa saya dan raga saya ini bersatu demi kebaikan lah.
Ya. Ada yang terlihat kah cahaya-cahaya lain kah atau apakah? Tak ada, cuma saya nampak terang lah, nampak terang. Terang. Nampak terang, rasa badan ni macam darah ni mengalir lancar, badan rasa panas, fikiran kita tak terlalu memikir Lebih segar ya, pikiran lebih positif, lebih mudah menerima kebenaran selama ni kita. Macam bila kita membayangkan kedua bapa saya, seolah saya macam berjumpa dengan mereka. Ya, sebenarnya jumpa tadi tu roh mereka sampai. Saya dapat berkata-kata, saya dapat mohon maaf. Ya. Nampak, saya rasa macam mereka memahami apa tujuan saya sebagai anak masa saya menjaga mereka ke hayat mereka. Ya. Ada lebih tenang ya. Alhamdulillah. Inilah penyakit batin kita banyak, selap dengan diri kita, dengan orang tua kita, dengan orang lain. Ini yang membuat dada kita sesak. Itu yang membuat jantung kita tidak lancar. Sumbat di situ. Kenapa kita menyimpan rasa sakit? Hari ini sakit, tersinggung sakit lagi, tumpuk lagi, sampah lagi. Akhirnya hati kita tu menjadi kotor di situ. Bila hati itu dah kotor, daging segumpal itu dah kotor, maka kotorlah seluruh urat saraf kita. Kotorlah seluruh sifat perangai perilaku pikiran kita. Inilah yang membuat hidup kita sengsara, menderita. Hidup sepertinya tidak masalah, tapi jiwa kita tidak tenang. Hampa rasanya. Walaupun kita rajin ibadah, rajin zikir, tapi jiwa tak tenang. Kenapa? Ada sesuatu pesan cinta yang Allah kirim melalui penderitaan itu, tapi kita tidak mengerti. Tidak ada orang yang mengingatkan di mana sebenarnya silap diri kita. Semua yang terjadi itu adalah kesilapan diri kita yang kita tidak sadari, karena tidak ada yang membukakan minda kita. Selalu kita lihat salah orang. Kita lupa kesilapan diri. Ini yang menjadi bencana kehidupan di diri kita. Oke, Cik Abang. Ceria-ceria wajahnya, suka saya tengok. Begitu syukur untuk dinyatakan. Sendiri rasa, sendiri paham ya. Apa rasanya? Ini pemulihan penyakit zahir batin ya. Ini secara hipnoterapi, hipnoenergi, hanya kata-kata. Rasa satu semangat yang kita sendiri tak boleh nak terampilkan. Kita sendiri duduk, kita akan rasa sendiri batiniah tu bila dibangkitkan. Kesadarannya. Kesadaran tu yang rasa selama ini hidup aku yang betul. Kesombongan selama ini. Dibicarakan pada tadi, tersedar akan lihatnya diri. Bila diperhadapkan dengan arwah ayah yang rancak dia, tak dapat lihat di saat akhir dia berada di depan. Ya Allah. Nampak tak jelas wajah orang tua tadi? Nampak. Syukur. Sebenarnya roh mereka sampai di sini. Tak pernah dapat untuk minta maaf. Ayat dekat dia pun, ya maafkan. Tapi langsung rasa lebih tenang kan kita banyak silap kita, karena kita terlalu banyak simpan sakit batin lah. Ini yang membuat kita penyakit anxiety. Kalau dah penyakit anxiety, penyakit gastrik segala macam akan tumbuh seperti cendawan. Ini yang membuat hidup kita menderita, karena pikiran tadi, pikiran negatif, pikiran keliru, banyak perasaan-perasaan yang tidak sehat. Apa saja yang dirasakan setelah itu? Lebih tenangkah? Saya berada di dua tempat yang berbeza. Alhamdulillah. Itu sudah naik peringkat kesadaran. Saya berada di satu pinggir pantai yang sungguh mendamaikan, dan air laut itu bergulung-gulung di depan saya. Saya hanyut melihat air gulung, kebesaran dia tu. Dan saya lihat satu pancaran cahaya yang datang, terbuka dan terbuka dan terbuka. Saya berlari menuju, mengejar dan mengejar cahaya itu. Dan cahaya itulah cahaya yang tiada penghujungnya. Dan cahaya kebenaran. Allah. Cahaya penyelamat diri. Tidak mudah melihat cahaya itu kan? Tapi bagi orang-orang yang berenergi, yang kesadarannya murni, insya Allah kata-kata dia tu sangat power. Karena dia kata-kata dia tu punya ruh. Langsung bisa dirasakan kan, saya hanya bercakap, saya tidak menyentuh, tapi boleh dirasakan sendiri kan. Ketenangan batin, kita mau mencari ketenangan batin. Selama ni batin kita tak tenang, walaupun nampak hidup kita sehat, batin kita tak tenang. Kenapa? Lupa diri, lupa kesilapan diri. Yang dilihat selalu salah orang. Tapi bila diingatkan kembali kepada kesilapan diri, terbuka pikiran kan? Semoga dengan ini lebih
baik lagi kesehatan zahir batin, lebih tenang. Yang mau kita cari itu ketenangan. Surga itu ketenangan. Kalau di dunia ini batin kita tidak tenang, itulah neraka secara hakikatnya. Kalau di dunia ini hidup kita tidak tenang, kalau tidak mati nanti tinggal pindah alam saja. Bayangkan itu. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada rohmu. Jiwa-jiwa yang tidak tenang, inilah jiwa-jiwa yang lari dari jalannya Allah, melanggar aturannya Allah. Tapi kalau jiwa-jiwa yang tenang, yang selalu merasakan kehadiran Allah, yang selalu melihat diri, dimanapun kita berada, yang kita lihat walaupun kesilapan orang, kita nampak diri kita. Walaupun kita nampak apapun kesilapan, kita bisa melihat kehadiran Allah di setiap segala sesuatu. Seperti Allah sedang berbicara dengan kita. Dengan segala macam bahasa kehidupan. Oke, bisa paham ya? Sudah lebih tenang ya? Yang mau kita cari itu ketenangan. Bila pikiran kita tenang, apapun masalah yang datang, kita tidak terlalu memberatkan beban. Tapi kalau pikiran kita tak tenang, sedikit masalah saja seperti macam mau kiamat dunia. Rasanya pecah kepala. Kan? Oke, kita istirahat dulu.